Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel. Saya mahasiswa UIN Sutantaha Saifuddin Jambi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi fondasi filosofis yang menjiwai seluruh sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Pengertian, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia harus bersumber dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti Pancasila menjadi rujukan utama dalam menentukan arah dan tujuan hukum agar sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, serta tidak menyimpang dari kemanusiaan dan keadilan. Kedudukan Pancasila. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah harus berdasarkan Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka secara filosofis dan yuridis, peraturan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Dasar hukumnya adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang memuat rumusan Pancasila secara eksplisit. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan arah dan tujuan hukum, sumber norma yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum, serta sumber moral dan etika hukum. Dengan fungsi tersebut, hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut adalah contoh nilai hukum dari kelima sila. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sila pertama tercermin dalam hukum yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Negara menghormati keberagaman agama dan kepercayaan serta melindungi hak setiap pemeluk agama. Hukum juga berperan mencegah konflik antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan toleran. Contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tercermin dalam hukum yang melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat manusia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hukum dibuat untuk menjamin perlakuan yang adil, beradab, dan manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan diwujudkan melalui hukum yang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan hukum dibuat untuk mencegah tindakan separatisme, konflik horizontal, serta segala bentuk perpecahan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dengan demikian, hukum berperan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Contoh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat tercermin dalam sistem demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hukum diharapkan lahir dari pertimbangan yang bijaksana dan mencerminkan kepentingan rakyat. Dan terakhir, contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tercermin dalam hukum yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara melalui hukum berupaya mengurangi kesenjangan sosial, melindungi kelompok lemah, serta menjamin hak masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum demi tercapainya keadilan sosial. Kesimpulannya,
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Semua produk hukum harus bersumber, selaras, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai hukum yang konkret, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum, agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menciptakan keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan utama dalam mewujudkan hukum yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sampai sini saja materi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.